Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Teman-teman, di video hari ini saya akan menginfokan ke kalian satu project altcoin yang menurut saya masih cukup undervalue. Ini bukan merupakan paid promote video, saya tidak dibayar oleh project ini untuk mempromosikannya. Ini hanya berdasarkan research saya pribadi. Disclaimer, teman-teman, di video ini saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan apapun. Saya hanya sharing satu project yang menurut saya menarik, dan saya cuma pengen share saja. Siapa tahu teman-teman juga tertarik untuk meneliti lebih jauh. Tapi saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli atau apapun di sini. Oke? Nah, teman-teman, kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir altcoin start untuk mendapatkan momentum. Walaupun mungkin 2-3 hari terakhir kita mendapatkan semacam flash out, dan hari ini kembali rebound ya. Perlu kalian ketahui, kalau misalnya kalian mau mendapatkan gains yang luar biasa besar di altcoin, kalian juga harus pertimbangkan soal market cap-nya. Semakin kecil market cap dari sebuah altcoin, maka potensi rewards yang bisa kalian dapatkan tentunya juga jauh lebih besar. Tapi memang sebanding juga dengan resikonya, yang juga relatif lebih tinggi. Nah, kalau misalnya teman-teman mempunyai portofolio yang mungkin nominal equity-nya belum terlalu besar, atau modal kalian relatif masih cukup kecil, kalau cukup kecil mungkin saya kategorikan di bawah 250 juta lah ya. Teman-teman mungkin harus consider mengalokasikan 10 atau 15% dari portofolio kalian ke altcoin yang market cap-nya masih tergolong cukup kecil. Karena kalau misalnya ada satu atau dua saja altcoin yang market cap-nya kecil ini jackpot, misalnya hit 50-60x, maka itu bisa nge-carry portofolio kalian dan portofolio kalian bisa berkembang pesat hanya karena satu jackpot tersebut. Makanya ini adalah play yang super high risk, tapi juga super high reward. Nah, satu project yang menurut saya sedang undervalue sekarang, teman-teman, ini salah satu saja ya, karena cukup banyak sebenarnya, tapi ini salah satunya. Adalah project JK-Link. Nah, project ini teman-teman untuk sementara waktu market cap-nya masih cukup kecil. Kurang lebih 29 juta dolar. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu kenapa bisa project ini dijadikan sebagai list satu project yang masih undervalue? Dan perlu kalian ketahui ya teman-teman, JK-Link ini merupakan salah satu project yang juga belum terlalu lama dirilis. Jadi masih di pertengahan tahun 2024 seingat saya, masih cukup baru. Nah, kita bakalan bahas sedikit dulu ya, kulit luarnya sebenarnya JK-Link itu apa. JK-Link itu adalah layer 3, teman-teman. Jadi dia coba nge-solve, ini sebenarnya kurang lebih mirip lah ya dengan layer 2 yang coba nge-solve problem yang ada di layer 1, yaitu biasanya adalah a fee transaction dan juga kecepatan. Ya kan? Nah, layer 3 itu sekarang mencoba untuk menyelesaikan problem yang ada di layer 2. Dan JK-Link adalah salah satunya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau mengetahui lebih jelas soal fundamentalnya, bagaimana cara kerjanya, itu mungkin bukan di channel ini, teman-teman. Saya pribadi kalau ketika menganalisa sebuah project, saya secara fundamental hanya lihat dari kulit luarnya. Karena memang saya tidak bisa pungkiri, saya juga kadang-kadang tidak mengerti secara persis bagaimana cara kerjanya. Saya nggak teknikal banget, teman-teman. Tapi saya lebih berfokus mungkin 20-25% fundamental, itu pun kulit luarnya. Sisanya saya lihatnya dari segi teknikal, analisa teknikal. Nah, jadi ini saya cuma beritahu saja kulit luarnya seperti apa, kenapa saya tertarik dari segi fundamental dulu, baru nanti dari segi teknikalnya. Nah, fundamentalnya, teman-teman, pertama kita harus tahu dulu ini adalah project layer 3. Oke? Nah, yang berikutnya, teman-teman, kenapa saya cukup tertarik ketika melihat project ini, karena ada beberapa data yang menunjukkan bahwa project JK-Link ini berada dalam keadaan yang cukup undervalue. Yang pertama, teman-teman, ini adalah salah satu project yang harganya masih berada di bawah harga ketika dia rilis, teman-teman. Oke, dan kalau kalian perhatikan, di sini ada listnya ya, dan market cap-nya masih 20-an juta dolar. Tetapi kalau kalian lihat dari segi volumenya, di antara yang lain ya, di sini kan banyak nih listnya teman-teman. Project-project yang sekarang harganya masih di bawah harga ketika dia rilis.
Di antara project lainnya yang volumenya rata-rata paling tinggi cuma kurang lebih 9 juta dolar, itu pun cuma ada satu. Sisanya cuma beberapa puluh ribu US dollar, ada yang 11 juta dolar, kemudian ada yang 91 ribu, dan lain seterusnya. Yang paling tinggi itu justru adalah project ZK-Link. ZK-Link, oke, ZK-Link. Dengan volume sebesar 15,7 juta dolar, padahal market cap-nya itu kurang lebih hanya 20-an juta dolar, teman-teman. Nah, selain daripada itu, kalau misalnya kita lihat dari sisi total value lock untuk ZK-Link, ini juga termasuk yang undervalue. Ini juga disampaikan oleh Chain Broker, top undervalue ecosystem by market cap to TVL ratio. Jadi diperbandingkan market cap-nya dengan total value lock-nya. Nah, ZK-Link juga termasuk ke dalam list project yang undervalue secara MC to TVL. Di mana market cap-nya teman-teman kurang lebih 20-an juta dolar, tetapi TVL-nya itu juga kurang lebih 20-an juta dolar. Kebanyakan yang lain teman-teman project itu TVL-nya biasanya hanya paling sepertiga atau seperempat dari market cap yang ada. Tapi kalau untuk ZK-Link sekarang itu kurang lebih 1:1. Jadi itu dari sisi fundamentalnya, teman-teman. Menurut saya cukup menarik untuk dilirik. Tapi kalau misalnya cuma pure dari segi fundamental dan juga kulit luarnya seperti ini, menurut saya alasannya kurang cukup. Maka saya cari bukti lain dari segi chart-nya. Apakah ada sesuatu yang menarik yang kemudian terjadi? Rupanya, saya juga mendapatkan ada hal yang sangat menarik. Yaitu adalah kalau kalian perhatikan, teman-teman, untuk chart-nya JKL sendiri di sini, sekarang berada di fase akumulasi yang cukup panjang. Dan akumulasi ini terjadi dari bulan Agustus hingga ke kurang lebih bulan Desember sekarang. Dan tidak hanya itu, teman-teman, volume dari ZK-Link selama beberapa minggu terakhir itu meningkat secara drastis. Kalian bisa melihat di sini indikator volumenya itu jauh lebih tinggi. Oke, jika kita bandingkan dengan beberapa bulan terakhir, menunjukkan bahwa ada akumulasi yang terjadi, dan akumulasi tersebut terlihat cukup masif di sekitaran area ini. Meskipun volumenya cukup tinggi di sini, tapi sampai hari ini kita belum berhasil untuk break dari area major resistance-nya, teman-teman, di atas area 0,17 sampai 0,185 di sini. Tetapi menurut saya dengan ada volume seperti ini, cepat atau lambat, ini bakalan kita bisa breakout. Dan dengan market cap sekecil ini, teman-teman, ketika momentum datang, dengan sekejap kita mungkin bisa melihat ZK-Link itu naik puluhan atau bahkan ratusan persen. Hit ke angka 0,3 atau 0,5 menurut saya no problem harusnya. Tergantung mungkin jangka waktu kalian investasi, saya rasa angka itu bakalan bisa di-hit. Terlebih lagi teman-teman, kalau kalian perhatikan, mereka itu di-back oleh beberapa nama yang juga cukup besar. Coinbase Venture, OKX Venture, Arrington Capital, HTX Ventures, Allianz DAO, dan lain seterusnya. Jadi, ini adalah sebuah project yang menurut saya cukup menarik teman-teman untuk kalian lirik. Dari segi teknikal juga cukup menarik karena volume transaksi selama beberapa minggu terakhir itu sangat besar. Jika kita bandingkan dengan market cap-nya ya teman-teman, menunjukkan bahwa ada akumulasi di sana. Dan saya secara pribadi sudah building position di ZK-Link ini teman-teman. Nah, kebetulan juga ZK-Link ini belum di listing di semua exchange teman-teman. Tapi saya pribadi eksekusinya itu di Bybit. Karena Bybit yang menurut saya liquidity-nya itu paling tebal. Oke, termasuk salah satu exchange juga yang terbaik menurut saya. Dan kalau misalnya teman-teman juga tertarik, nanti misalnya kalian sudah lakukan riset, kalian tertarik juga untuk menjadi investor, kalian mungkin juga bisa memilih Bybit untuk kalian akumulasi ZK-Link tersebut. Nah, kalau kalian belum punya akun Bybit, saya sudah sediakan link pendaftarannya di kolom description untuk mempermudah kalian. Dan kalau kalian pakai link pendaftaran di Bybit dari saya, kalian berpotensi mendapatkan reward sebesar 6 ribuan dolar sebagai newcomer bonus dengan menyelesaikan berbagai task yang ada. Dan juga, teman-teman, kalau misalnya kalian melihat
Jekylink juga sebenarnya sudah di-listing di berbagai exchange lain, seperti CoinEx. Jadi saya sampaikan beberapa video terakhir, teman-teman, kalian perlu ada account di exchange-exchange seperti CoinEx dan juga Bybit yang biasanya ngelisting altcoin yang market cap-nya tergolong masih cukup kecil, tapi membawa potensi yang cukup besar. Nah, kedua exchange tersebut juga kenapa saya mention, karena keduanya saya pakai pribadi. Jadi kalau misalnya kalian mau yang liquidity-nya lebih tebal dan kalian lebih hobi misalnya futures trading, maka Bybit mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Saya permudah dengan saya sediakan link pendaftarannya di kolom description, kalian tinggal klik saja di sana. Kalau kalian sudah punya akun Bybit tapi belum dari link saya, juga mungkin bisa aja buat akun baru kalau misalnya mau membantu. Nah, teman-teman, dengan adanya listing di berbagai exchange besar, dengan adanya volume sebesar ini, dan juga ada backer dari beberapa nama yang tadi kita sudah mention, OKX Venture, Coinbase, Arlington, dan lain seterusnya, saya rasa saya bisa ambil kesimpulan bahwa Jekylink bisa menjadi salah satu project yang untuk sekarang tergolong under value. Dan saya rasa dalam waktu yang tidak lama kita bisa expect JKL untuk breakout di atas area resistance ini dan start untuk mendapatkan rally setidak-tidaknya mungkin ke angka 0,3 atau bahkan 0,4, yang berarti itu adalah play kurang lebih 100-150% dari area sekarang. Tapi teman-teman tentunya tidak ada yang bisa kita garansi. Semua yang saya sampaikan di sini adalah dalam bentuk probabilitas. Tentunya ada margin of error. Bisa aja semua yang saya sampaikan di sini salah total. Jadi teman-teman wajib melakukan riset sendiri sebelum melakukan apapun. Jangan jadikan apa yang saya sampaikan di video hari ini untuk kalian ambil keputusan, karena bisa saja saya salah. So, itu aja teman-teman untuk video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian senang dengan video hari ini dan senang dengan video-video di mana saya membahas project-project yang under value, kalian boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah dengan satu kata, under value. Jadi supaya saya tahu bahwa teman-teman menyukai video-video seperti ini, di mana saya mencarikan teman-teman semua mungkin ada project yang berpotensi under value. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.